Ketiga pria itu mengejek Jennifer dengan menyebutnya sebagai kuda betina. I want to see your teeth. Show horse. Mereka benar-benar mempermalukan Jennifer di malam itu tanpa ampun sedikit pun. Shit, I figured that. On your knees. Bahkan, mereka pun juga merendahkan harkat dan martabat Jennifer dan menikmatinya sambil tertawa. Breathe through your nose. All right. Come on now. Let's let Matthew have a good. Film kali ini menceritakan pembalasan dendam seorang wanita yang mendapatkan perlakuan sangat buruk oleh 4 orang pria tidak dikenal di saat si wanita itu berada di sebuah kabin tengah hutan seorang diri. Jika kalian sudah pernah menontonnya, langsung saja berikan tanggapan tentang film ini. Dan untuk yang belum nonton, mari kita langsung bahas cerita filmnya. Help me, please. Okay, I got you. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Jennifer. Jennifer merupakan seorang penulis novel yang sedang mencari inspirasi tulisannya dan memutuskan untuk menyendiri serta menyewa sebuah kabin terpencil agar merasa lebih tenang. Jennifer menghampiri toko milik seorang pria tua bernama Earl yang merupakan pemilik properti kabin yang akan dihuni Jennifer. Earl juga memberikan peta agar Jennifer tidak tersesat. Oh yeah, Miss Hills. I don't suppose you know how to get out there. Tricky. Keith? Thank you. Roads and woods. Just through town. Cabin's a real beauty. But heck, dining... Jennifer melanjutkan perjalanannya, tapi tampaknya ia kehabisan bensin dan berhenti di sebuah pom bensin. Di sana bekerja 3 orang pria bernama Johnny, Andy, dan Stanley. Kagetnya Jennifer saat Johnny tiba-tiba menyusup di belakangnya. Johnny bertanya tujuan Jennifer, dan Jennifer memberitahu jika ia ingin menuju sebuah kabin bernama Mockingbird Hills. You from Mockingbird Trail? Johnny memberitahu arah tujuannya, tapi selain itu, Johnny juga menggoda Jennifer yang membuatnya merasa tidak nyaman. Yeah. Fancy. So you know you No, I got it. Jennifer pun segera membayar bensinnya dan memutuskan untuk pergi. Setibanya di kabin itu, Jennifer menyiapkan semua perlengkapan, mulai dari laptop hingga minuman. Lalu ia mulai menulis ceritanya. Di sore hari, Jennifer bersantai di depan kabin yang memiliki sebuah telaga, tapi ia merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Malam harinya, Jennifer menulis sambil bertelepon dengan sahabatnya bernama Barbara. Lagi-lagi Jennifer merasa ada orang lain di tempat itu. Ia melihat ke arah sebuah gudang kayu di seberang kabin dan melihat sepertinya ada seseorang yang masuk ke sana. Barb, hold on a second. Sorry, something just... Let me call you back. Jennifer meminta Barbara mematikan teleponnya dan berjanji akan menelpon kembali. Lalu ia pergi menelusuri gudang itu. Sesampainya di gudang tersebut, yang Jennifer temui hanyalah alat-alat perkakas rumah tangga. Ia tidak menemukan siapa-siapa di sana, sehingga ia memutuskan untuk kembali. Sekembalinya Jennifer ke kabin, ia tidak sengaja menumpahkan kopi ke pakaiannya, yang membuat Jennifer harus membersihkan diri di wastafel. Namun tanpa diketahui, ada seseorang yang diam-diam merekam Jennifer dengan sebuah handycam. Keesokan paginya, Jennifer berolahraga dengan berlari mengelilingi wilayah hutan sekitar kabin. Di sana, ia menemukan sebuah rumah lain yang sepertinya sudah lama terbengkalai dan tidak terawat. Sepulang lari pagi, Jennifer berniat membersihkan diri, tapi ternyata saluran air di kabin itu mendadak rusak dan kotor.
Karena kecerobohannya saat menghubungi Earl untuk meminta perbaikan, ponsel BlackBerry miliknya terjatuh ke dalam kloset dan tidak dapat menyala kembali. Tidak lama kemudian, datang seorang pria suruhan Earl bernama Matthew untuk memperbaiki pipa yang mampet. Matthew tampak memiliki kebutuhan khusus. Setelah pekerjaannya selesai, Jennifer yang merasa senang secara spontan memberikan kecupan terima kasih di pipi Matthew, yang membuat Matthew salah tingkah dan langsung pergi. Ternyata Matthew adalah teman dari ketiga pria yang bertemu Jennifer di pom bensin tadi, yaitu Johnny, Stanley, dan Andy. Saat mereka sedang memancing, terungkap bahwa Stanley lah yang merekam Jennifer diam-diam. Stanley bahkan merekam momen saat Jennifer memberikan kecupan pada Matthew. Andy dan Stanley mulai mengejek Johnny karena dianggap kalah saing dengan Matthew. Hal ini membuat mereka terobsesi untuk memberikan pelajaran buruk kepada Jennifer. One from the gas station the other day, the one that had you on your ass. Servicing her. Bullshit. Get ready for it. You dirty dog, man. That girl wouldn't even give Johnny the time of day. What? Bullshit. I'll get it. But you're lucky. Malam hari di kabin, Jennifer sedang bersiap-siap dan mengecek ponselnya yang tetap rusak. Karena merasa penat, ia mencoba bersantai sampai akhirnya terlelap. Saat ia terbangun di waktu subuh, ia sadar bahwa ia lupa mengunci jendela dan pintu kabin semalam. Ia mendengar suara ketukan dari luar, namun saat diperiksa, ia tidak menemukan apa-apa. Kembali ke dalam kabin, ia kaget mendengar bunyi dari jendela yang ternyata hanya seekor burung. Lagi-lagi Jennifer mendengar suara dari gudang di depan kabin. Karena tidak ingin merasa takut, ia memutuskan untuk menggembok gudang tersebut. Jennifer kembali ke dalam kabin, namun ia terkejut melihat sebuah foto di laptopnya yang memperlihatkan ketiga pemuda tadi sedang bersuah foto di sana. Evening. Tidak lama kemudian, Johnny datang bersama kawan-kawannya. Walaupun sudah diusir dan Jennifer mencoba menakuti mereka dengan mengaku telah menelpon polisi, Johnny tahu itu bohong, karena Matthew memberitahu bahwa ponsel Jennifer rusak. Mereka pun mulai berbincang dengan Jennifer. You all better get out of here right now! Will you call, please? Matthew told us you dropped yours in the drink. Secara keterlaluan, orang-orang ini mengambil pakaian Jennifer dan Stanley merekam semua tindakan tidak terpuji yang mereka lakukan di dalam kabin tersebut. Awalnya, Johnny beralasan semua ini dilakukan karena Jennifer dianggap tidak membayar jasa Matthew. Tapi Jennifer menjawab ia bersedia membayar sekarang, karena tadi Matthew pergi begitu saja. Namun Johnny menghiraukan pembelaan itu dan tetap melakukan tindakan keji kepada Jennifer. Usually really bad at it. Just tell me what you want! Now take the other two, stick them on the other side. There it is. I figured that out. There it is. All right. You know. All right. Matthew yang memiliki keterbatasan tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Jennifer, meskipun ia sangat ingin. Tindakan ketiga pria ini benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena sangat melampaui batas. Di saat mendapatkan kesempatan, Jennifer memutuskan untuk lari keluar dari kabin itu. Syukurnya di tengah pelariannya, Jennifer bertemu dengan Earl dan seorang pria yang ternyata adalah seorang sheriff. I was assaulted. I'm a sheriff. Jennifer mengadu bahwa orang-orang dari pom bensin melakukan hal buruk kepadanya. Sheriff yang sadar itu adalah kelompok Johnny segera meminta Earl pulang. Lalu ia membawa Jennifer kembali ke kabin untuk penyelidikan. Sesampainya di sana, Sheriff mengendap-endap masuk sambil meneriakkan nama Johnny agar ia keluar dari persembunyiannya. Come on out right now, Miller. If you're up there, you believe might have went. Tetapi sikap Sheriff tiba-tiba berubah setelah melihat botol minuman dan berasumsi Jennifer sedang mabuk. Ia juga menemukan puntung rokok milik Jennifer.
Namun Jennifer berbohong dengan mengatakan itu milik para pria tersebut. Sheriff langsung sadar Jennifer berbohong karena ada noda lipstik di puntung rokok itu. Akhirnya, Sheriff tidak mempercayai laporan Jennifer dan justru memintanya menghadap tembok untuk diperiksa secara kasar. Ma'am, please. Saat pemeriksaan itu, Jennifer merasa sangat terancam karena si Sheriff mulai memperlihatkan niat jahatnya. Ternyata benar, Sheriff ini bekerja sama dengan Johnny dan kawan-kawannya. Disitulah terjadi hal yang jauh lebih menyakitkan dan tidak termaafkan. Johnny, Sheriff, dan yang lainnya mulai mengolok-olok Jennifer. Mereka bahkan memaksa Matthew untuk ikut melakukan tindakan keji tersebut. Awalnya Matthew menolak, namun karena terus dipaksa, akhirnya ia terjerumus melakukan hal yang sama. For you, bro. Bring me in here. Fuck off. Come here. Di tengah tindakan tersebut, ponsel Sheriff berbunyi. Itu dari istrinya yang mengabarkan tentang putri mereka. Sheriff berbohong dengan mengatakan ia sedang sibuk bekerja. Lalu setelah menutup telepon, ia kembali bergabung dengan kelompok Johnny. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat mengaturkan itu, Jennifer berjalan keluar kabin dengan pandangan kosong. Namun Johnny dan kawan-kawannya kembali mengejarnya. Setelah terus-menerus disakiti oleh orang-orang itu, Jennifer yang sudah merasa hancur berjalan perlahan dan tiba-tiba melakukan tindakan nekat. Melihat itu, Sheriff meminta keempat pemuda tersebut mencari Jennifer di sepanjang sungai agar tidak meninggalkan jejak atau masalah di kemudian hari. Setelah menyisir sungai dan tidak menemukan apapun, Sheriff memerintahkan mereka untuk menghilangkan bukti dengan membakar pakaian Jennifer dan menghancurkan rekaman video milik Stanley. Mereka diminta terus mencari keberadaan Jennifer tanpa batas waktu. Malam harinya, Sheriff pulang ke rumah menemui istrinya yang sedang hamil dan putri kecilnya bernama Chastity. Sungguh ironis, meski memiliki anak perempuan, Sheriff ini tega melakukan hal keji kepada wanita lain. Besoknya, Sheriff mengembalikan kunci kabin kepada Earl dan berbohong bahwa Jennifer sudah pulang ke kota asalnya. Stanley dan Andy terus menyisir tepian sungai setiap hari, sementara Johnny mengecat ulang mobil Jennifer untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, Matthew tampak sangat dihantui oleh rasa bersalah. Suatu malam saat Sheriff sedang bersantai, Earl mengelepon dan memberitahu ada wanita bernama Barbara yang mencari Jennifer karena sudah sebulan tidak ada kabar. Earl menyebut bahwa Sheriff lah orang terakhir yang bertemu Jennifer. Namun Sheriff menunda untuk bicara dengan Barbara. Hey, I'll call her. Good. You want the number? Pagi harinya, Stanley datang dengan ketakutan. Ia mengaku bahwa kartu memori yang berisi rekaman perbuatan mereka hilang. Johnny sangat marah karena itu adalah bukti nyata kejahatan mereka. Padahal sebelumnya Sheriff mengira sudah menghancurkan kartu memori yang benar. Malam harinya saat Johnny sedang menonton TV, lalu ada suara lemparan burung ke arah pintunya. Kejadian ini terulang kembali hingga membuat Johnny sangat emosi. Saat dia memeriksa keluar, ia menemukan sandal milik Jennifer dan karat gelang yang biasa dipakai Matthew, serta bayangan seseorang yang berlari ke semak-semak. Di tempat lain, istri Sheriff memberitahu bahwa putri mereka menemukan sebuah memori rekaman video yang rusak. Sheriff yang sadar itu adalah bukti kejahatan mereka, segera mengambilnya dan pergi dengan terburu-buru. Johnny dan kawan-kawannya berasumsi bahwa Matthew lah yang melakukannya, karena mereka sudah lama tidak melihatnya. Saat Sheriff datang dengan marah karena rekaman itu hampir terbongkar, ia memerintahkan mereka segera menemukan Matthew. You think it's funny? Sheriff, it was Matthew, Sheriff. Do this. Silly bastard left me a present last night. I think he even feels guilty. I mean, we've been everywhere looking for him.
Sheriff pergi berburu dengan Earl dan memberikan minuman. Lalu, Them funerals. Loose hands. di pinggiran telaga, Matthew mendengar suara Jennifer yang membawanya masuk kembali ke dalam kabin sewaan lama. Hingga tiba-tiba, ia tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Matthew melihat Jennifer sedang duduk di depannya. Matthew mencoba meminta maaf sambil menangis, karena ia merasa tidak berdaya saat kejadian tragis itu menimpa Jennifer. Again, I'm sorry. Sementara itu, Andy dan Stanley mencari Matthew di sebuah rumah terbengkalai. Saat Andy masuk ke dalam rumah, Stanley yang menunggu di luar justru bertemu dengan Jennifer. Jennifer mulai melakukan pembalasan dendam yang sangat setimpal. Ia membalikkan semua perkataan dan perbuatan keji yang pernah ia terima dari Stanley dan Andy. I'm impressed. It's just some lie found laying around. Di hari lain, Johnny yang sedang bekerja di pom bensin bermaksud menggoda seorang wanita yang datang. Namun ia sangat terkejut saat menyadari bahwa wanita itu adalah Jennifer yang masih hidup. Di dalam kabin terbengkalai, Jennifer membalas semua perbuatan Johnny dengan cara yang sangat ekstrim, memberikan penderitaan yang sama dengan apa yang pernah ia rasakan dulu. Sheriff mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa guru privat baru putri mereka telah datang. Namun saat berbicara di telepon, Sheriff menyadari suara itu adalah suara Jennifer. Ia panik dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya mengatakan bahwa putrinya pergi ke taman bermain bersama guru les tersebut. Sheriff bergegas ke sana, namun tidak menemukan siapapun. Sheriff akhirnya terjebak dan terikat di kabin kosong dalam kondisi yang mengenaskan. Jennifer memberikan perlakuan yang sama persis dengan apa yang dilakukan Sheriff saat menyerangnya dari belakang dulu. Setelah puas melakukan pembalasan, Jennifer mengatur sebuah jebakan yang melibatkan Matthew dan Sheriff, yang akhirnya mengakhiri segalanya dengan sangat tragis. He'll be waking up soon. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Jennifer duduk di depan rumah kosong itu yang telah menjadi saksi bisu kehancuran sekaligus kebangkitannya. Ia yang datang sebagai seorang penulis penuh harapan, harus pulang sebagai sosok yang telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Sedikit kilas balik, kita melihat bagaimana Jennifer pada awalnya hanyalah seorang wanita yang ingin mencari ketenangan demi karyanya. Namun, ketenangan itu direnggut secara paksa oleh orang-orang yang merasa memiliki kuasa karena mereka kuat secara fisik dan jumlah. Jennifer yang sempat dianggap tewas setelah melompat ke sungai, ternyata mampu bertahan hidup dengan satu tujuan pasti, memberikan keadilan yang tidak bisa diberikan oleh hukum di tempat itu. Film berjudul I Spit in Your Grave yang dirilis tahun 2010 ini merupakan sebuah remake dari film klasik tahun 1978 dengan judul yang sama. Menurut pandangan saya, film ini bukan sekedar film horor thriller biasa yang menjual adegan sadis. Secara kritis, film ini menggambarkan betapa bobroknya moralitas manusia ketika hukum justru berada di tangan orang yang salah, seperti karakter Sheriff yang seharusnya melindungi, namun justru menjadi otak dari kejahatan itu sendiri. Nilai yang bisa kita petik dari film ini adalah tentang keberanian dan kekuatan mental. Kita diingatkan bahwa setiap tindakan buruk, sekecil apapun itu, akan selalu memiliki konsekuensi yang setimpal. Film ini juga memberikan pesan kuat bagi siapapun untuk tidak pernah meremehkan seseorang, terutama wanita. Karena di saat mereka terdesak, kekuatan yang muncul bisa menjadi sangat mengerikan bagi para pelakunya. Namun perlu diingat ya kawan-kawan, semua tindakan pembalasan di film ini hanyalah fiksi belaka. Jangan pernah mencoba menyelesaikan masalah dengan kekerasan di dunia nyata. Jika kalian mengalami atau melihat perlakuan yang tidak menyenangkan, segera lapor ke pihak berwajib yang amanah.
Oke, bagaimana menurut kalian tentang aksi balas dendam Jennifer ini? Apakah sudah cukup memuaskan atau justru terlalu berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye.